Donald Trump memutuskan untuk benar-benar mengakhiri apa yang disebut sebagai wisata melahirkan di Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah membentuk kelompok kerja khusus untuk memerangi wisata melahirkan. Dan hanya dalam bulan pertama operasinya, kelompok kerja tersebut telah membatalkan lebih dari 600 visa untuk warga asing di seluruh dunia yang jelas-jelas ingin datang ke Amerika Serikat untuk melahirkan anak. Namun, di balik berita ini ada kisah yang jauh lebih panjang dan penuh ketegangan. Donald Trump sudah untuk kedua kalinya mencoba membatasi hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat sebulan lalu mengagalkan upaya pertamanya. Sepertinya upaya Trump untuk menutup celah ini tidak berhenti. Padahal sebenarnya, hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran itu sendiri masih tetap ada. Hanya saja, perintah Trump itu sendiri terlihat menyeramkan dan banyak orang yang benar-benar tidak memahaminya. Sekali lagi saya tegaskan, hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, bahkan setelah perintah baru Trump, tidak hilang. Tapi di situ muncul celah-celah yang sangat menarik tentang bagaimana tim Presiden Amerika mencoba untuk tetap tidak memberikan kewarganegaraan itu. Jadi, mari kita bahas semuanya satu persatu dan jelaskan dengan rinci. Nama saya Alexei Peci. Mari kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon silahkan berlangganan ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi saya akan sangat berterima kasih untuk setiap langganan dari Anda. Jadi mari kita mulai dengan pernyataan terbaru tentang topik ini. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan, kutipannya, kelompok kerja akan memeriksa pemilik visa, membubarkan jaringan ilegal pariwisata melahirkan, dan mencegah penyalahgunaan di bidang ini. Kewarganegaraan Amerika tidak untuk dijual, kata Marco Rubio. Namun, jaringan pariwisata melahirkan yang rumit mengambil keuntungan dari eksploitasi hukum Amerika. Dengan mengajari para investor dan orang asing untuk menipu sistem visa Amerika, mengatur perjalanan dan akomodasi, dan terkadang bahkan memalsukan dokumen, agar warga negara asing bisa mendapatkan kewarganegaraan untuk anak-anak mereka. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menggunakan semua alat yang tersedia untuk membongkar jaringan wisata melahirkan dan melindungi integritas kewarganegaraan Amerika. Dan menurut The Hill, pernyataan resmi dari Departemen Luar Negeri terdengar sangat mirip. Kutipan, seperti yang telah ditegaskan dengan jelas oleh Presiden Trump, kewarganegaraan bukanlah barang dagangan yang bisa dibeli dengan memanfaatkan hukum imigrasi Amerika Serikat secara licik. Dan selanjutnya, lembaga tersebut menekankan bahwa mereka bekerja sama erat dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Singkatnya, mekanisme untuk memerangi bisnis wisata melahirkan menjadi semakin canggih. Tapi jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Di sini penting untuk memahami dari mana sebenarnya kelompok kerja Departemen Luar Negeri ini untuk memerangi apa yang mereka sebut sebagai bisnis wisata melahirkan itu berasal. Karena tanpa latar belakang, ceritanya tidak jelas, padahal sebenarnya sangat menarik. Jadi, pada tanggal 6 Agustus, Donald Trump menandatangani 2 perintah eksekutif sekaligus. Nama perintah eksekutifnya seperti ini, secara harfiah. Perintah eksekutif pertama, terus melindungi makna dan nilai kewarganegaraan Amerika. Dan yang kedua, menghentikan wisata melahirkan. Ngomong-ngomong, ini bukan percobaan pertamanya. Tepat sebulan sebelumnya, pada tanggal 30 Juni 2026. Mahkamah Agung ES diketik dalam kasus Trump melawan Barbara memutuskan bahwa konstitusi AS Serikat memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir dari orang tua di wilayah AS Serikat. Ini adalah kekalahan telak bagi perintah eksekutif pertama Donald Trump pada Januari 2025 yang mencoba mencabut kewarganegaraan semua anak dari migran legal dan orang-orang dengan status sementara. Saat itu tidak berhasil, tapi Donald Trump seperti yang dikatakan tidak menyerah. Upaya kedua jauh lebih hati-hati dan karena itu jauh lebih menarik. Menurut para pengacara, perintah baru dari Presiden Amerika tidak berusaha membatalkan hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran itu sendiri. Sebaliknya, perintah itu justru menargetkan proses visa bagi mereka yang masuk ke negara tersebut secara khusus untuk melahirkan di tanah Amerika. Jadi seolah-olah, oke, kami tetap mempertahankan hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, tapi kami akan mencoba untuk tidak membiarkan para ibu hamil, perempuan yang berniat melahirkan di Amerika, masuk. Perintah pertama mempersempit pengecualian yang diakui dari hak ini. Perintah kedua secara langsung menginstruksikan Departemen Luar Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menolak visa atau membatalkannya,
Jika ada alasan untuk percaya bahwa tujuan perjalanan adalah untuk melahirkan anak di wilayah Amerika Serikat. Sekarang, secara spesifik tentang siapa yang terkena dampak perintah baru Donald Trump, dan di sini ketepatan sangat penting. Karena Anda tahu, laporan awal dari banyak media benar-benar menyederhanakan banyak hal. Banyak yang terlewatkan dan seolah-olah semuanya larangan total. Tidak. Mari kita bahas. Menurut para ahli imigrasi, perintah ini hanya berlaku jika tidak satu pun dari orang tua adalah warga negara AS, jika setidaknya salah satu orang tua termasuk dalam salah satu kategori yang disebutkan. Ini penting. Dan selanjutnya kita mulai membahas kategorinya. Kategori pertama, kutipan, adalah orang asing musuh. Dan ini didefinisikan secara sempit. Ini adalah anggota organisasi yang secara resmi diakui sebagai organisasi teroris asing menurut undang-undang atau seseorang dengan status teroris global yang secara khusus ditunjuk. Menurut logika pemerintahan Trump, orang tua bisa termasuk dalam kategori ini yang terkait dengan kelompok seperti Antifa atau Trendy Arakfa. Jadi, jika seseorang dengan cara apapun, bahkan sedikit saja, terkait dengan gerakan teroris tertentu atau sesuatu yang diakui sebagai gerakan teroris di Amerika Serikat, maka mereka sama sekali tidak boleh masuk ke negara itu. Selesai. Dan kategori kedua adalah pegawai pemerintah asing yang bekerja di Amerika Serikat, misalnya staf kedutaan dan konsulat. Nah, ini adalah poin yang sangat menarik. Jadi, semua staf kedutaan dan konsulat dan kerabat mereka yang tinggal dan bekerja di Amerika Serikat atau yang mungkin datang kepada mereka harus meninggalkan Amerika Serikat untuk melahirkan anak. Kategori ketiga yang paling menarik, dan inilah detail yang terlewatkan oleh sebagian besar pengamat awal. Orang-orang yang melakukan transaksi komersial untuk membeli atau mendapatkan akses ke kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Ini adalah hal yang sangat menarik. Ini secara langsung mencakup perjanjian ibu pengganti berbayar yang melibatkan orang tua asing. Secara terpisah, dekret itu membatasi kewarganegaraan bagi mereka yang lahir di wilayah Amerika, di mana kewarganegaraan tidak dijamin oleh undang-undang federal. Misalnya di Samoa, Amerika. Catatan penting yang juga ditekankan oleh pemerintahan Trump sendiri. Mahasiswa biasa dengan visa F1. Turis biasa tetap mempertahankan hak anak-anak mereka untuk mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Seperti yang Anda pahami, ini sudah jauh lebih sempit daripada dekret Januari 2025, dan tidak ada yang berubah saat ini. Anak-anak yang lahir di AS Serikat hari ini masih mendapatkan kewarganegaraan sesuai undang-undang yang berlaku saat ini selama proses pengadilan berlangsung. Lembaga-lembaga memiliki waktu 30 hari untuk mengeluarkan petunjuk rinci tentang penerapannya. Sekarang mari kita bahas pertarungan hukum yang sudah berlangsung. Pada 11 Agustus, Serikat Kebebasan Sipil Amerika, yaitu organisasi yang sama yang mengalahkan Trump di Mahkamah Agung sebulan lalu, juga menggugat dekret-dekret baru tersebut. Ini bukan gugatan baru, melainkan permohonan ke pengadilan federal yang sama di New Hampshire, meminta hakim yang sudah membuat keputusan atas gugatan kolektif sebelumnya untuk secara tegas menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mencabut kewarganegaraan anggota gugatan kolektif tersebut dengan dekret-dekret baru apapun. Menariknya, para analis kebijakan imigrasi mencatat bahwa dekret-dekret baru dari Trump ini adalah bentuk pengabaian terang-terangan terhadap keputusan Mahkamah Agung sebulan yang lalu. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus segera turun tangan untuk memastikan pelaksanaan keputusan mereka sebelumnya. Ada juga analisis hukum yang menunjukkan kelemahan utama dari seluruh konstruksi Trump ini. Dan misalnya media The New Republic menunjukkan bahwa penetapan suatu kelompok sebagai organisasi teroris asing adalah hasil dari undang-undang Kongres dan keputusan eksekutif. Dan anggota kelompok seperti itu tentu saja berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat. Misalnya, mereka secara rutin diadili di pengadilan Amerika. Artinya, logika untuk mengecualikan anak-anak anggota kelompok seperti itu dari kewarganegaraan secara logis dipertanyakan. Kenapa? Jika orang tua dapat diadili di pengadilan Amerika, berarti dia berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat. Dan inilah syarat yang diminta oleh Amandemen ke-14 untuk pemberian kewarganegaraan. Mengerti? Jadi ini adalah semacam konflik hukum.
Jika seseorang berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat, maka anaknya juga berada di bawah yurisdiksi itu dan harus mendapatkan kewarganegaraan AS Serikat. kesimpulannya, secara formal, berita hari ini tentang kelompok kerja Departemen Luar Negeri dan 600 visa yang dibatalkan hanyalah puncak gunung es dari kampanye Donald Trump yang jauh lebih besar dan sudah 2 kali kalah di pengadilan melawan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Upaya pertamanya pada Januari 2025 dihancurkan oleh Mahkamah Agung pada Juni tahun ini. Upaya kedua, yang jauh lebih sempit dan rumit secara hukum, yang dilakukan baru-baru ini hanya dalam beberapa hari sudah mendapat gugatan dari organisasi yang sama yang memenangkan kasus pertama. Dan kelompok kerja baru dari Departemen Luar Negeri yang diumumkan oleh Mark Rubio pada dasarnya adalah instrumen pelaksana dari upaya kedua ini. Jadi, sementara proses pengadilan tentang kewarganegaraan masih berlangsung, lembaga tersebut secara paralel juga menyerang sisi visa dari masalah ini dengan menolak dan membatalkan izin masuk bahkan sebelum anak itu sempat lahir di tanah Amerika. Jadi teman-teman tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang hal ini, tentang wisata melahirkan di Amerika Serikat. Menurut kalian, seberapa besar hukum Amerika dieksploitasi, bahkan saya bisa bilang disalahgunakan secara abusif oleh beberapa warga negara lain? Jadi, pendapat kalian tentang yang disebut wisata melahirkan ini, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan episode baru. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa.